وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan lanjutkan kajian atau pembahasan tentang masalah kubur, yaitu kubur persinggahan pertama menuju akhirat. Ya. Nah, kita sebagai manusia ya pasti akan mengalami peristiwa atau kejadian ya di alam kubur nanti. Karena setiap kita pasti akan mati. Setiap kita nanti akan berada di alam barzah sebelum kita ini masuk ke alam akhirat. Percaya ataupun tidak percaya, siap ataupun tidak siap, kita semua pasti akan mengalaminya. Karena semua telah dikabarkan, ia telah diberitakan ia oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat-ayat yang mulia ataupun juga Rasulullah di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk membenarkan, mengimani, tidak boleh mendustakan apapun yang dikabarkan ya oleh Allah Azza wa Jalla dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh ragu atau bimbang sedikit pun dengan apa yang dikabarkan, bahwa ya apa yang telah dijelaskan, apa yang telah diinfokan, apa yang telah diterangkan kepada kita itu pasti ia akan terjadi dan dialami oleh setiap makhluknya. Ya. Nah, kita sebagai muslim harus yakin seyakin-yakinnya karena dalil-dalil Al-Qur'an dan juga dalil-dalil hadis ya sudah banyak menjelaskan dan menerangkan masalah-masalah ini. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang ya amalan-amalan yang dapat menjatuhkan, menjerumuskan ya pelakunya itu ke dalam azab kubur. Maka dengan apa yang telah dijelaskan, ya hendaklah kita berhati-hati dari mengamalkan amalan-amalan tersebut, karena nanti akan membinasakan, akan menyengsarakan kita di alam kubur atau di alam barzah sebelum kedatangan kita nanti di hari kiamat. Ya, al-iyadzubillah. Begitu juga sudah dijelaskan tentang yaitu jenis-jenis atau macam-macam azab kubur yang akan didapat oleh orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkannya dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, ataupun orang-orang yang gemar melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, dan itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya yang sahih dan lagi pula sabit. Nah, tinggal kita bagaimana menyikapinya sebagai seorang muslim, yaitu membenarkan dan mengimaninya tanpa keraguan sedikit pun. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bab selanjutnya, yaitu tentang hal-hal yang dapat menjauhkan ya dari azab kubur. Nah, ini diharapkan ya kepada kita sebagai kaum muslimin memperhatikan, ya menyimak dan memahami apa yang dijelaskan, karena kita berharap nanti yaitu ketika kita sudah masuk ke alam kubur, ketika suatu saat kita sudah masuk ke alam barzah, ya kita akan dijauhkan dan kita akan dihindarkan dari azab kubur.
Nah, semua ini karena kita berusaha di dunia ini ya dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasul yang dapat menjauhkan dan menghindarkan kita dari azab kubur. Dan kita juga menjauhkan diri dari amalan-amalan, dari perbuatan-perbuatan dosa yang dapat menjatuhkan kita yaitu ke dalam siksa kubur. Setiap muslim niscaya berkeinginan untuk dihindarkan dan diselamatkan dari azab kubur. Oleh sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk senantiasa berdoa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari siksa kubur, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Bahkan kita dianjurkan setiap kali sholat pada saat tasyahud akhir, setelah kita membaca sholawat Ibrahimiyah, sebelum kita mengucapkan salam, untuk berlindung dari 4 perkara. Nah, salah satunya adalah min azabil qabri, dari azab kubur. Kemudian juga hendaklah menghindarkan dirinya dari berbagai macam amalan yang dapat menyebabkan datangnya azab kubur tersebut. Ya, misalnya ya membersihkan diri dari air kencing. Jadi kalau buang air kecil itu hendaklah istinja, ya istibro, ya dengan sebersih-bersihnya. Jangan sampai ada percikan air itu pada anggota tubuh atau pada kain, ya celana atau jubah misalnya. Kemudian juga menanggalkan dan meninggalkan perbuatan ghibah, namimah, dusta dan yang sejenisnya. Kemudian juga tidak bertransaksi riba misalnya. Ya, kemudian tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, belajar, membaca ya Al-Quran, menghafal dan mengamalkannya. Nah, semua itu dapat menjauhkan kita, menghindarkan diri kita dari azab kubur, dan masih banyak lagi yang lain. Di samping itu, Nabi SAW juga telah menerangkan di dalam hadis-hadis yang sabit kepada kaum muslimin beberapa amalan khusus yang dapat menyelamatkan pelakunya dari siksa dan azab kubur. Meskipun sebenarnya semua amal soleh yang diniatkan lantaran mengharapkan keridhaan, balasan dari Allah ya Azza wa Jalla itu dapat menyelamatkan mereka dari siksa kubur tersebut. Ya, semua amal insyaallah kalau kita niatkan mencari ridho Allah, mencari balasan dari si Allah, insyaallah akan dapat menyelamatkan kita dari azab kubur. Namun di dalam bab ini hanya akan dijelaskan sebahagian darinya agar setiap muslim terdorong, termotivasi, tersupport untuk mengamalkannya supaya diri mereka terlindung dan selamat dari aneka jenis siksa kubur. Nah, di antara amalan-amalan yang dapat menyelamatkan ya orang itu atau muslim itu dari azab kubur, pertama adalah yaitu mati syahid. Mati syahid yang dimaksud adalah mati karena dibunuh oleh orang-orang kafir ketika berperang melawan mereka dalam rangka memperjuangkan agama Allah Jalla wa'ala. Banyak keutamaan yang Allah ya Azza wa Jalla berikan kepada orang yang mati syahid. Salah satu di antaranya adalah ia dilindungi dari fitnah dan azab kubur. Hal ini sebagaimana di dalam dalil-dalil berikut ini. An Qais al-Juzami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li syahidi 'indallahi sittu khisal yughfaru lahu fi awwali daf'atin min damihi wa yara maq'adahu minal jannah wa yujaru min azabil qabri wa ya'manu minal fazail akbar wa yuhalla hilyatal iman wa yuzawwaju minal huril ain wa yushafa'u fi sab'ina insanan min aqaribihi. Dari Qais al-Juzami berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati syahid itu, orang yang mati terbunuh dalam peperangan ya, itu mempunyai 6 khisal, 6 keistimewaan. Yang pertama adalah diampuni dosanya sejak awal tetesan darah ya. Jadi ketika tetesan darah pertama itu menetes, diampuni dosa-dosanya. Yang kedua adalah melihat tempatnya nanti di surga. Ya, jadi dia sudah tahu tempatnya nanti. Ya di mana? Yaitu di surganya maksudnya. Yang ketiga dilindungi dari azab kubur. Nah ini ya dikatakan di sini yaitu wa yujaru min azabil qabri, dan dia dilindungi dari azab kubur.
Ya, yang selanjutnya aman dari rasa terkejut yang sangat besar. Maksudnya ketika dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat, ya dia tidak terkejut lagi. Ya, selanjutnya diberi hiasan dengan perhiasan iman. Kemudian dinikahkan dengan bidadari yang bermata jeli. Dan yang terakhir keistimewaannya adalah diberi hak untuk memberi syafaat kepada sekitar 70 orang dari kerabatnya. Hadis ini dalam riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad. Dan hadis ini adalah hadis sahih. Itu keutamaannya. Jadi salah satu dari enam keistimewaan adalah yujaru min azabil qabri. Dia yaitu dijaga, dilindungi dari azab kubur. Anil Miqdami ibni Ma'di Karib radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lisyahidi 'indallah sittu khisal. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mati syahid itu mempunyai 6 keistimewaan. Diampuni dosa sejak awal tetesan darahnya. Yang kedua, melihat tempatnya di dalam surga. Yang ketiga, dilindungi dari azab kubur. Keempat, aman dari rasa terkejut yang sangat besar. Yang kelima, diletakkan di kepalanya mahkota kewibawaan, di mana satu batu mulia yang ada padanya itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan yang keenam adalah dinikahkan dengan 72 orang bidadari yang bermata jeli. Dan kemudian dia berhak memberikan syafaat kepada sekitar 70 orang dari kerabatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, di antara ya keistimewaan dalam hadis ini, ya, kalau yang di sini kan dari Al-Miqdam, kalau yang pertama itu dari Qais, ya. Nah, jadi yang hadis kedua pun yang dari Al-Miqdam ini, jadi ada kata-kata wa yujaru min azabil qabri, sama lafaznya, dilindungi, ya, dijaga dari azab kubur. Nah, itulah keutamaan ya orang yang mati syahid. Jadi amalan yang dapat menyelamatkan pelakunya dari azab kubur itu adalah ketika dia mati terbunuh dalam peperangan membela agama Allah, dibunuh oleh orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. An rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan qala ya Rasulullah ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid qala kafa bi barikati suyub ala ra'sihi fitnah. Dari seorang sahabat Nabi SAW, bahwasanya ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, mengapa kondisi kaum muslimin itu diuji di dalam kubur-kubur mereka, kecuali orang yang mati syahid? Kenapa sih? Ya, umat Nabi itu kalau dimasukkan ke dalam kubur lalu mereka diuji, ditanya tentang siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu, apa amalmu, apa kitabmu, dan juga beberapa ujian yang lain. Nah, kenapa orang yang mati syahid itu mereka tidak difitnah? Kenapa mereka tidak diuji? Ya, beliau SAW kemudian menjawab, kafa bi barikatis suyub ala ra'sihi fitnah. Cukuplah baginya dengan kilatan pedang yang melintas di atas kepalanya sebagai suatu ujian. Nah, jadi ujian itu ketika dia melihat kilatan pedang mengarah ke lehernya, mengarah ke kepalanya untuk menebas lehernya, ya, ketika dia hendak terbunuh dalam peperangan, ketika dia hendak syahid dalam perang, itu sudah cukup sebagai ujian buat dia. Nah, di sini telah dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan hadis ini juga sahih. Jadi ketika tiap mukmin diuji di dalam kuburnya, Nabi SAW mengecualikan orang-orang yang mati syahid. Hal ini disebabkan karena kilatan pedang tajam yang tertuju ke arah batang lehernya yang disaksikan oleh kedua matanya itu sudah mencukupinya sebagai pengganti dari ujian atau siksaan di dalam kuburnya. Nah, itulah ya amalan pertama ya yang dapat menjaga, melindungi seseorang yang mengamalkannya itu dari yaitu fitnah atau azab kubur. Yang kedua adalah mempersiapkan diri untuk berjihad di jalan Allah. Amalan lain yang dapat menyelamatkan pelakunya dari azab kubur adalah mempersiapkan diri untuk berjihad di jalan Allah. Apakah hal itu berupa mempersiapkan bekal makanan, pakaian ataupun tenda, mempersiapkan persenjataan,
ya pedang, ya kalau zaman sekarang itu senjata api misalnya, atau yang sejenisnya lah. Kemudian kendaraan dengan menghimpun dana atau yang lainnya. Persiapan itu juga boleh berarti ya melatih fisik dengan berlatih berkuda, memanah, menembak, berenang, atau juga bela diri. Kemudian juga mempersiapkan diri itu dengan menggalang ukhuwah dan persatuan sesama mukmin dari manapun asalnya mereka berada. Kemudian juga berjaga-jaga di daerah perbatasan antara daerah kaum muslim dan musuh, sebab dikhawatirkan musuh datang untuk menyerang tiba-tiba. Dan yang paling penting adalah memahami tata cara berjihad dengan benar sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, dan mengikhlaskan niat karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Berikut ini ada dalil tentang keutamaan dari ribat, ya, atau mempersiapkan diri, yakni mempersiapkan diri di jalan Allah, atau selalu waspada berjaga-jaga pada jalan Allah. Yang diantara keutamaannya adalah pelakunya akan aman dari fitnah kubur. An Fudalah ibni Ubaid anna Rasulullah SAW qala kullu mayyitin yukhtamu ala amalih illa al-murabitu fa innahu yanmu lahu amaluh ila yaumil qiyamah wa yu'ammanu min fatanil qabri. Dari Fadalah bin Ubaid bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap orang yang mati itu akan ditutup amalannya. Ya, setiap orang yang mati itu akan ditutup amalannya kecuali orang yang berjaga-jaga di jalan Allah atau murabit. Setiap orang yang mati itu akan ditutup amalannya kecuali orang yang berjaga-jaga di jalan Allah atau murabit. Sesungguhnya amal itu akan terus tumbuh kembang sampai hari kiamat, dan ia akan diamankan dari fitnah kubur. Hadis Abu Daud, Tirmidzi, dan Al-Hakim, dan juga Imam Ahmad. An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ribatu yaumin wa laila khairun min siyami sahrin wa qiyami wa imma tajara alaihi amaluh alladzi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa uminal fattan. Dari Salman Al-Farisi, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, berjaga-jaga di tapal batas selama 1 hari 1 malam itu lebih baik daripada mengerjakan siam atau saum dengan qiyamul lailnya selama sebulan. Jika ia meninggal dunia, maka pahala amal yang pernah dikerjakannya akan terus mengalir, rizkinya akan terus berlangsung, dan ia akan aman dari pemfitnah kubur. Ya, di sini ada dalam riwayat Imam Muslim, Imam Nasa'i, Tirmidzi, dan Al-Hakim, dan juga Imam Ahmad. Jadi amal yang kedua adalah ribat, atau orangnya itu murabit, orang yang selalu bersiap diri, ya, untuk berjuang di jalan Allah. Dia sudah siap-siap. Atau juga murabit ini adalah orang yang selalu berjaga-jaga siang malam di perbatasan karena khawatir orang-orang kafir menyerang dengan tiba-tiba. Ya, maka ya murabit ini akan menjadi penyebab ya pelakunya itu terpelihara, terjaga dari fitnah kubur, dari pertanyaan yang ada di kubur, atau juga selamat dari azab kubur. Yang ketiga adalah membaca dan mengamalkan surat Al-Mulk, ya, surat Tabarok, ya, kalau bahasa kitanya. Rasulullah SAW telah menjelaskan di dalam hadis-hadis sahihnya tentang keutamaan beberapa surat dari surat-surat di dalam Al-Quran. Misalnya keutamaan surat Al-Ikhlas yang merupakan sepertiga Al-Quran, surat Al-Fatihah yang tidak sah sholat seorang muslim tanpanya, bahkan disebut dengan Ummul Quran. Juga keutamaan surat Al-Baqarah, surat Al-Kahfi, ya, dan lain sebagainya. Demikian pula beliau SAW telah menyebutkan keutamaan surat Al-Mulk atau Tabarok yang jika dibaca oleh seorang muslim, apalagi dipahami dan diamalkan, maka surat tersebut dapat mencegahnya dari siksa kubur. Sebagaimana dalam sebuah hadis, An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala suratu Tabarak hiyal mani'atu min azabil qabri. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, surat Tabarak atau surat Al-Mulk itu adalah al-mani'ah, adalah pencegah
min azabil qabri, dari azab kubur. Hadis ini ada dalam riwayat Abu Syaikh di dalam kitab Tabaqat Al-Asbihaniyin. Kemudian juga Ilmu Mudaweh dan juga Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah itulah. Jadi yang ketiga, amalan yang dapat mencegah orang yang melakukan itu dari azab maupun fitnah kubur adalah membaca surat Tabarak. Kemudian lagi yang keempat, mengamalkan berbagai macam amalan ya soleh lainnya. Pada dasarnya setiap amal soleh yang dikerjakan oleh setiap muslim dalam keadaan ikhlas, mengharapkan keridhoannya semata, misalnya berupa sholat, saum, zakat, sedekah, silaturahmi, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada manusia dan selainnya, akan menjaga dan melindungi dirinya dari kedatangan para malaikat kubur dari berbagai arah. Salat akan menjaga dari arah kepala, saum dari arah kanan, zakat dari arah kiri, dan berbagai kebaikan dari arah kakinya. Lalu semuanya mencegah dan melindunginya dari kedatangan para malaikat kubur dengan ucapan, tiada tempat masuk dari arahku. Seakan berusaha menyelamatkan orang mukmin itu dari berbagai fitnah dan penderitaan kubur. Hal ini sebagaimana telah dituangkan di dalam riwayat hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya orang yang mati itu mendengar derap sendal para pengantaranya apabila mereka telah berpaling ke belakang atau pulang. Jika ia seorang mukmin, maka amalan salat itu berada di bahagian atas kepalanya, saum di bahagian sebelah kanannya, zakat di sebahagian sebelah kirinya, dan berbagai amal baik, semisal sholat, sedekah, silaturahmi, perbuatan baik, bersikap baik kepada orang lain, berada di bahagian kedua kakinya. Lalu ditangkanlah malaikat kubur dari arah kepalanya, maka sholat berkata, tidak tempat masuk dari arahku. Ketika datang dari sebelah kanan, saum berkata, tiada tempat masuk dari arahku. Tatkala datang dari arah kiri, zakat berkata, tiada tempat masuk dari arahku. Dan di saat datang dari arah kedua kaki, maka perbuatan-perbuatan baik atau amal-amal soleh lainnya berkata, tiada tempat masuk dari arahku. Dikatakan kepadanya, duduklah, lalu ia pun duduk. Lalu dibayangkan kepadanya bahwa matahari hampir terbenam. Dikatakan kepadanya, apakah pendapatmu mengenai seorang laki-laki yang telah diutus di tengah-tengah kalian, dan apa yang hendak kamu persaksikan tentangnya? Ia pun berkata, tinggalkan aku sejenak sampai aku menunaikan sholat terlebih dahulu. Mereka, yakni para malaikat kubur, berkata, kamu dapat mengerjakannya nanti, tapi kabarkanlah kepada kami tentang apa yang kami tanyakan kepadamu. Ia berkata, apakah yang kalian tanyakan kepadaku tentangnya? Mereka berkata, kabarkan kepada kami apa yang kami tanyakan kepadamu. Ia berkata, tinggalkan aku sebentar hingga aku mengerjakan sholat terlebih dahulu. Mereka berkata, kamu dapat mengerjakannya nanti, tetapi kabarkan kepada kami apa yang kami telah tanyakan kepadamu. Ia berkata lagi, apakah yang kalian tanyakan kepadaku tentangnya? Mereka berkata, kabarkan kepada kami apakah pendapatmu mengenai seorang laki-laki yang telah diutus di tengah-tengah kalian, dan apa yang hendak kamu persaksikan tentangnya? Lalu ia pun menjawab, dia adalah Muhammad. Aku bersaksi bahwa ia adalah seorang hamba Allah yang datang dengan membawa kebenaran dari sisi Allah. Lalu dikatakan kepadanya, di atas keyakinan itulah engkau hidup, di atas keyakinan itu pula engkau mati, dan di atas keyakinan itu jugalah engkau akan dibangkitkan insyaallah, dan seterusnya hadis. Hadis ini ada dalam riwayat Imam Al-Hakim, Ibnu Hibban, Imam Ahmad, Abdul Razak, Ibnu Abi Syaibah, Abu Nuaim dan lain-lainnya. Ya, kemudian di dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, ya Syekh Albani menghasankannya. Nah itu. Jadi pada dasarnya semua amal-amal soleh yang kita kerjakan, ya itu akan dapat membantu kita, ya menyelamatkan diri kita, ya dari azab kubur. Maka jangan kita ini sungkan, jangan kita ini bermalas-malasan, jangan kita suka menunda-nunda amal-amal soleh, karena amal-amal soleh itu ya selain bermanfaat untuk kita di dunia dan juga nanti di hari kiamat, juga jelas bermanfaat untuk kita nanti di alam barzah atau di alam kubur. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami.
Kemudian amal selanjutnya adalah mati dengan sebab sakit perut. Begitu pula berbagai macam musibah penyakit di dunia ini ternyata memiliki keutamaan, semisal penyakit taun, ya, kemudian sil atau TBC, zatul jambi, radang selaput dada, kemudian penyakit perut dan selainnya. Semua penyakit itu jika diderita oleh seorang muslim yang ridho dan sabar atas musibah tersebut, maka ia mati, maka matinya adalah mati syahid dan ia dalam keadaan husnul khotimah. Ya, jadi ketika orang-orang merasa sakit tadi yang disebutkan itu, dia sabar, dia ridho, tidak mengeluh sedikit pun, tidak mencela Allah, tidak berburuk sangka kepada Allah, lalu dia mati, maka matinya itu adalah mati syahid dan dia adalah husnul khotimah. Dan ini bisa dilihat penjelasannya di dalam kitab Ahkam al-Janaiz wa Bid'aha yang disusun oleh Syekh Albani. Ya, bisa lihat di situ lengkapnya. Di antara penyakit-penyakit itu juga ada yang menyebabkan seorang muslim terselamatkan dari siksa kubur, yaitu sakit perut. Ya, jadi kan banyak tuh penyakit. Nah, dari sekian banyak penyakit, selain itu berfaedah nanti ia akan menyebabkan orang itu mati syahid dan kemudian menjadi husnul khotimah. Nah, ada faedah yang lain dari sakit ini, yaitu sakit perut. Sebagaimana dalam dalil berikut ini. An Abdillah bin Yasar qala kuntu jalisan wa Sulaiman ibnu Surdin wa Khalid bin Urfutah fadakaru anna rajulan tufiya mata bibatnihi faidahuma yastahiyani ayyakuna syuhada'a zanazatihi faqala ahaduhuma lil akhar alam yakul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yaqtuluhu batnuhu fala yu'azzab fi qabrihi faqala al-akhar bala. Dari Abdullah bin Yasar berkata, aku pernah duduk bersama Sulaiman bin Surd dan juga Khalid bin Urfutah. Lalu mereka menceritakan bahwasanya ada seseorang yang meninggal dunia lantaran sakit perutnya. Tiba-tiba keduanya ingin menyaksikan jenazahnya. Seseorang di antara keduanya berkata, bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang dibunuh oleh perutnya, maksudnya oleh penyakit-penyakit perut, maka ia tidak akan diazab di dalam kuburnya, maka yang lainnya menimpali, ya benar. Nah, jadi barang siapa yang meninggal karena dibunuh sama perutnya, maksudnya oleh sakit perutnya, maka dia tidak akan diazab di dalam kuburnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad, dan hadis ini juga adalah hadis sahih. Selanjutnya, meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malamnya. Rasulullah SAW juga telah menjelaskan beberapa waktu yang baik untuk beribadah atau mengerjakan suatu amalan syar'i, semisal sepertiga malam yang terakhir pada setiap malam, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutama yang ganjil untuk mencari Lailatul Qadar, atau juga pada waktu hari Arafah bagi yang menunaikan ibadah haji, hari Jumat dan malamnya, waktu yang ada di antara azan dan iqamat dan lain sebagainya. Maka di antara beberapa waktu yang mempunyai keistimewaan adalah hari Jumat dan malamnya. Ya, yang dikatakan malam adalah ketika hari Kamis masuk ke maghrib, itu sudah, yaitu Kamis malam Jumat itu adalah malam Jumat, dan berakhir pada hari Jumat menjelang maghrib atau pas masuk maghrib itu sudah hari Sabtu sebabnya. Ya, jadi katakan malam itu adalah Kamis malam Jumat setelah maghrib. Di antara keistimewaannya sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah bahwa setiap muslim yang meninggal dunia pada hari itu dalam keadaan mengharap rahmatnya dan takut kepada azabnya, maka ia akan dijaga oleh Allah Jalla wa'ala dari fitnah kubur. Dalilnya an Abdillah ibni Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahullahu fitnatal qabri. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah Jalla wa'ala akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ahmad, dan hadis ini adalah hadis hasan. Nah itulah beberapa dalil
ya beberapa penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang beberapa amalan yang dapat menjaga, yang dapat memelihara, menyelamatkan, melindungi ya orang-orang yang melakukan itu dari fitnah dan juga dari azab kubur. Maka hendaklah kita berusaha semampu kita untuk berusaha mengamalkannya supaya kita terpelihara, terjaga, terselamatkan dari azab kubur. Ya, mudah-mudahan. Nah, jadi diringkas saja. Jadi amalan-amalan yang itu adalah di samping kita ini memohon selalu kepada Allah supaya diselamatkan dari azab, dari fitnah kubur. Ya, maka janganlah kita sungkan suatu saat ketika Islam membutuhkan kita untuk dibela, maka kita siap membela ajaran Islam, kendati pun nyawa kita taruhannya. Tetapi efek dari kita mempertahankan agama kita dan kita terbunuh adalah insya Allah kita akan selamat dari azab dan fitnah kubur. Yang kedua adalah kita senantiasa hendaklah ya bersiap diri selalu, standby ya untuk membela agama Allah. Ya, dengan menyiapkan segala yang kita harus persiapkan. Ya, nah itu juga walaupun kita misalnya belum sempat berjuang di jalan Allah lalu kita sudah keburu mati, maka ini pun menjadi penyelamat. Ya, ini juga menjadi pelindung ya bagi kita dari azab kubur. Begitu juga selanjutnya atau amalan selanjutnya adalah yaitu membaca dan juga mempelajari ya dan bahkan juga mengamalkan surat Al-Mulk atau surat Tabarak surat ke-67. Kemudian lebih tinggi lagi mengerjakan semua amal yang mampu kita sudah kerjakan, sholat, berpuasa, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, kemudian berbakti kepada orang tua, bersilaturahmi, dan banyak lagi amal-amal soleh yang kalau kita kerjakan, mereka yaitu amal-amal soleh kita berusaha menyelamatkan dan melindungi kita dari azab kubur. Kemudian juga di antara yang dapat menyebabkan terselamatkan kita yaitu mati dengan sebab sakit perut. Maka ketika Allah berikan kepada kita cobaan sakit, apalagi ini sakit perut ya, sakit yang ada di perut kita, apakah itu diare dan yang semisalnya, lalu kita sabar, kita ridho dengan ketetapan Allah, kita tidak berburuk sangka kepada Allah, kita tidak banyak mengeluh, lalu kita terbunuh dengan sebab sakit itu, maka itu juga akan menjadi penyebab ya kita ini terselamatkan dan terlindungi dari azab kubur. Dan kemudian ya meninggal pada hari Jumat atau pada malamnya. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini ya dapat memberikan faedah, dapat memberikan pencerahan, dapat memberikan motivasi, support ya untuk kita ya untuk mengamalkan amalan-amalan yang dapat menyelamatkan dan dapat menjaga, memelihara kita dari azab dan fitnah kubur. Ya, mudah-mudahan berfaedah khusus untuk saya dan keluarga besar saya dan juga untuk seluruh ya kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini dapat berikan faedah untuk kita seluruhnya. Ya, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Ya, insyaallah kita akan nanti lanjutkan pada kajian ya berikutnya insyaallah, dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم